Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama dari market cap dia turun ya, market cap dari 3,39 kali ini di area 3,32, turun 1,25% hari ini, Bro. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin ya, indeksnya altcoin berada di area 24, Fair and Greed Index di area 51 ya. Jadi kalau kita lihat secara overall memang masih dalam kondisi koreksi lah ya, tapi udah bagus ya, Bitcoin udah ada recover dalam time frame 1 jamnya. Kalau kita lihat Ethereum dalam time frame 1 jam juga mudah mulai recover. Kita coba masuk ke sektornya meme coin ya bro ya. Kita coba masuk ke sektornya meme coin. Apakah meme coin juga mengalami pressure selling yang cukup gede atau dia melawan arus? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat Dogecoin, Shiba Inu, PP ini mengalami penurunan semua. OVL Trump juga turun ya bro ya. Yang naik Bong. Bong kalau kalian masuk kemarin ya udah lumayan ya. Bong itu kan sempat kita bahas bro, itu wajib masuk dalam kategori watchlist ya. Watchlist kita lah masuk dalam portofolio. Tapi kalau kalian nggak masukin ya nggak apa-apa sih. Berarti kan kalian nggak yakin dengan prospeknya Bong gitu ya. Secara overallnya di sini mengalami rally bro. Secara overall mengalami koreksi bukan rally ya. Koreksinya lumayan dalam-dalam. Silakan hunting yang mau hunting ya. Silakan cari token yang mau kalian ambil gitu kan. Silakan boleh ya. Ini useless coin ya, useless ini naiknya luar biasa nih 18,71% nih. Oke. Kali ini bro ada 4 koin yang notabene cukup bagus nih. Kita langsung bahas ya. Nah, jadi di sini ada 4 kripto ya. 4 kripto koin, 4 koin ini bro lagi diskon. Oke, siap tembus ATH di Juli 2025. Amin, semoga ya, semoga. Dan saya harap teman-teman salah satu dari keempat altcoin ini kalian punya ya. Setidaknya satu aja gitu bro ya. Oke, jadi pasar kripto itu memang terkenal dengan volatilitasnya. Tapi di balik penurunan harga justru tersimpan peluang besar. Meskipun memasuki Juli 2025 ada sejumlah aset kripto yang sedang mengalami koreksi tajam alias lagi diskon, namun punya potensi untuk membuat ATH. Yang pertama itu ada WIF ya. Kalau WIF sendiri bro ya, target terdekatnya WIF itu di area $1 ya. $1 plus lah kalau kita mengacu pada all time high-nya WIF itu kan di area $4 kalau nggak salah ya. Di area $4. Mungkin nanti kalau semisal Bitcoin itu bisa menyentuh di area 115 sampai 120, WIF ini bakal di atas $1 kembali bro ya. Melihat basis komunitasnya masih bullish terhadap token WIF ini. Nah, WIF itu mengalami tekanan jual yang cukup kuat itu pada tanggal 5 Juli 2025 dengan penurunan harga harian 9%. Jadi kalau kita lihat membawa nilainya turun itu sampai di area 0,8, bahkan sempat turun juga di area 0,7 ya. Penurunan ini juga tercermin dari penurunan volume perdagangan sebesar 41%. Seluruh supply token WIF sebesar 998,84 juta telah beredar di pasar. Jadi semuanya udah beredar di market ya bro ya untuk supply-nya. Nggak ada yang ditahan. Mungkin kalau peredaran supply hanya 100 juta ya, unlock tokennya 5 tahun lagi harganya udah di atas $10 kali ya bro ya. Oke, seluruh supply token WIF ya ini kan udah beredar di market. Menariknya meskipun harga mengalami koreksi, sentimen komunitas tetap optimis sekitar 79%. Yang berikutnya ada Uniswap bro. Uniswap ini harganya udah lumayan lah ya dibandingkan WIF tadi. Kalau Uniswap kan di kepala $6 something, 6,9 sampai $7 ya. Nah, Uniswap ini kalau kita lihat pada tanggal 5 Juli 2025 token Uni ini kan mengalami koreksi sekitar 6%-an bro. Nah, mengalami tekanan jual ya yang cukup tajam dengan harga turun sebesar 8,73% dalam 24 jam terakhir dan menetapkan level di area 6,91 di grafik candlestick-nya. Nah, menunjukkan tren penurunan yang jelas terutama pada periode malam hari. Jadi penurunan harga ini juga diiringi oleh penurunan volume juga sekitar 6% bro ya.
dengan total volume 494,83 juta. Market cap daripada Uni ini di area 4,34 miliar, dan kalau kita lihat jumlah supply Uni itu kan sekitar 628,73 jutaan token dari total supply 1 miliar ya. Jadi yang belum beredar ada. Nah, sementara itu sentimen komunitas secara keseluruhan masih positif juga, sekitar 79% itu masih optimis untuk si Uni ini gitu bro ya. Jadi penurunan ini diduga terkait dengan kabar bahwa PancakeSwap atau cek telah menyalip Uniswap sebagai DEX ya, terdesentralisasi exchange teratas dalam volume perdagangan. Yang ketiga itu ada ENA bro ya. ENA cenderung harganya masih under $1 ya, itu di area 0,25 0,24 ya. Harganya masih di under $1. Terus kalau kita lihat pada 5 Juli 2025 teman-teman ya, token ENA itu turun sekitar 6%, mengalami penurunan harga yang cukup tajam sebesar 8,16% dalam 24 jam terakhir. Nah, harga saat ini kan berada di area 0,25, 0,24 dan seterusnya gitu kan. Nah, terus volume perdagangan daripada ENA itu juga mengalami penurunan ya sebesar 21%, berada di area 141,83 juta ya. Terus kalau kita lihat untuk market cap daripada ENA itu kan di area 1,61 miliar. Kalau nanti market capnya mungkin bisa menyentuh 2 sampai 5 miliar bro, harganya udah mantap jiwa ya. Nah, dari hari sebelumnya dengan jumlah supply beredar sebesar 6,35 miliar, ENA dari total supply maksimal 15 miliar. Nah, secara teknikal harga daripada ENA ini di perdagangan mendekati posisi terendah harian, menyentuh area Bollinger Band ya. Yang menurut analis bisa menjadi sinyal melemahnya momentum beli dan potensi lanjutan koreksi. Jika tidak ada pembelian arah dalam waktu dekat, maka ENA memiliki potensi untuk mengalami koreksi kembali. Nah, makanya kalau mau masuk DCI jangan langsung all in gitu bro. Yang berikutnya itu ada Celestia teman-teman ya. Celestia atau TIA ini kalau kita lihat pada 5 Juli ya, hari ini mencatatkan penurunan sekitar 7,83%. Nah, meskipun harga menurun, volume perdagangan meningkat sebesar 28,99%. Mungkin sebagian orang memanfaatkan penurunan harga untuk melakukan akumulasi mengingat dari volume yang meningkat ya. Nah, total supply daripada ENA yang beredar ya 1,13 miliar TIA dengan rasio volume terhadap market cap sebesar 17,54%. Nah, meskipun secara teknik grafik menunjukkan pelemahan, sentimen komunitas tetap cenderung positif di 78%, bahwasanya token tersebut masih bisa untuk mengalami recover kembali. Dan semoga saja bro, keempat koin ini di bulan ini bisa recover. Kalaupun tidak bisa membuat all time high-nya, setidaknya bisa memberikan sedikit profit gitu buat kita ya. Jadi intinya tetap disclaimer ya, riset kembali Dior, cari informasi-informasi pembanding untuk buy atau untuk cut loss-nya kita ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.